Atika Winari Putri, pemudi asal desa Batu Melenggang, Langkat, Sumatera Utara ini memiliki banyak prestasi. Ika, begitu ia kerap disapa, adalah salah satu perwakilan Sumatera Utara yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara 2018 ke India. Tahun 2017, ia juga menjadi delegasi perdamaian dunia di Korea Selatan. Di tahun 2019 lalu, ia pun terpilih menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan Sumatera Utara. Sebagai pemuda inspiratif dengan segudang prestasi, Ika bermimpi memajukan desanya. Bersama 3 teman lainnya, ia kemudian mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama TBM Ika Education. Taman baca yang berlokasi di Desa Batu Melenggang ini buka setiap hari sejak pukul 2 siang hingga 5 sore. Di TBM ini terdapat sekitar 200 buku bacaan. Anak-anak dapat membaca aneka buku yang tersedia. Pemirsa, di usia belia, ia telah melanglang buana ke berbagai negara di dunia. Dan bukan anak muda inspiratif namanya jika ia tidak memberikan manfaat kembali ke kampung halamannya, yaitu di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satunya adalah dengan berkegiatan sosial menggaungkan semangat literasi. Siapa pemuda inspiratif ini? Langsung saja kita sapa bersama Atika Winari Putri atau yang akrab disapa Ika. Assalamualaikum Ika. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat literasi terpancar dari wajahnya ya. Iya. Kutu Semangat buku dong. gitu ya istilahnya ya. Ketemu. Nah, sebelum kita jauh ngobrol tentang gaung literasi yang ada di desa ini, terima kasih loh sudah mengundang tim Selasar Budi hadir di Taman Baca Ika Education. Sebelumnya ngomong-ngomong, ini kenapa milih nama Ika Education? Nah, kenapa milih Ika Education ini? Pastinya kalau education itu tentang pendidikan artinya dalam bahasa Inggris. Nah, Taman Baca berkaitan dengan pendidikan. Nah, kenapa Ika? Kalau orang bilang kan mungkin apakah nama sendiri? Enggak, karena sebenarnya. Atika gitu Karena ya? Atika. Sebenarnya enggak. Kenapa? Ika ambil itu dari Bhinneka Tunggal Ika, artinya tunggal. Jadi berbeda latar belakang, misalnya dia mau pelajar ataupun dia tidak pelajar, pekerja atau mahasiswa dan lain-lain, tetap belajar dan menginspirasi bersama-sama di Taman Baca Ika Education. Wah, gitu. pemirsa, ternyata inspirasinya dari semboyan Bhinneka Iya. Tunggal Ika gitu. Ya, tahun berapa sih ke India ya ikut program PPAN atau pertukaran pemuda antar negara? Itu tahun 2018. Nah, Atika kemarin terpilih mewakili delegasi Sumatera Utara untuk berangkat ke India. Nah, bersama dengan 25 dari provinsi yang lain untuk se-Indonesia. Nah, kita berangkat ke India. Di India kita bertemu dengan 10 negara ASEAN, termasuk India. Nah, makanya namanya ASEAN India Student Exchange Program. Pastinya kita mempromosikan Indonesia di bidang budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang yang lainnya gitu. Kalau aku sih lebih promosi tentang budaya yang ada di Sumatera Utara. Seru lah pasti ya, karena India juga punya kekayaan budaya yang Iya. sama seperti Indonesia. Nah, selain ke India, Ika ini pemirsa juga sempat ke Korea. Nah, ke Korea itu tahun 2017. Itu dalam rangka konferensi perdamaian dunia. Jadi kita lebih ke kayak seperti duta pertukaran, duta perdamaian dunia gitu. Lebih membawa misi perdamaian. Lewat kampanye-kampanye anak muda yang seperti Iya. apa? Kalau di sana kita, kalau dari Indonesia ada 7 orang. Nah, kita ke Korea, kita banyak dari beberapa ratus negara di Korea bertemu. Kita melalui conference, terus kita kampanye dan diskusi-diskusi ringan di sana. Yang temanya pasti mengusung perdamaian. Iya, dunia. kita bawa Oke, perdamaian. dimulai dari anak muda. Dan ternyata Ika ini juga menjadi pemuda pelopor. Iya, alhamdulillah ini kan Kak. Kemarin tuh dapat penghargaan nih, pemuda pelopor Sumatera Utara. Itu Ika mewakili Kabupaten Langkat. Nah, di Langkat ada 2 orang yang mewakili. Itu di Hari Sumpah Pemuda kita dapat penghargaannya. Kalau Ika lebih ke pemuda pelopor di bidang pendidikan, karena mengusung waktu itu tentang taman baca. Jadi Kak ada 2 taman baca yang Kak udah dirikan gitu. Kenapa Ika langsung berpikir untuk mendirikan taman baca gitu? Itu yang utama gitu. Kenapa taman baca? Mungkin karena Ika dari dulu kayak kakak bilang ya, kutu buku. Mungkin dari kecil suka sama buku, bahkan di rumah
punya perpustakaan pribadi gitu kan untuk Ika sendiri. Jadi saking sukanya sama buku, jadi terinspirasi, oh gimana kalau kita punya taman baca gitu. Jadi Ika bersama tim, karena kan gak enak Kak kalau tumbuh sendiri, jadi harus tumbuh tuh bersama-sama. Jadi Ika ajak teman-teman di Desa Batu Melenggang, ada namanya Bang Syarif Syahputra Hasibuan, ada Eeng Saktayadi dan Indana Zulpa. Kita berempat bangun taman baca di sini gitu. Mungkin karena lebih ke fokus pendidikan ya Kak. Ika kan memang latar belakangnya kuliah ambil jurusan pendidikan. Jadi dan suka anak-anak gitu Kak, suka sama anak-anak yang berebut buku. Nah, kalaupun orang bilang pendidikan itu adalah sumber dari segalanya kan. Jadi mau jadi apapun dia, ya harus belajar gitu. Nggak ada cara instan kalau tanpa belajar. Ya, kalau Ika melihat dibandingkan pengalaman waktu ke India, ke Korea, bagaimana minat baca ataupun semangat literasi warga di sana, warga negara mereka dibandingkan dengan kita di sini? Nah, kalau semangat mereka itu lebih tinggi ya Kak, pasti. Dan untuk teman-teman lagi yang delegasi, mereka itu berbicara tentang apa yang mau kita bahas, isu apa yang harus kita bahas hari ini, apa solusi dari permasalahan ini gitu kan. Nah, itu termasuk dari sumber yang mereka baca. Nah, ini di awal mendirikan TBM ini tuh bagaimana? Kalau orang nih ya Kak, selalu nanya sama Ika, Kak gimana sih cara kita bisa buat TBM? Ika bilang, lakuin aja. Nah, Ika buat taman baca ini dalam waktu 3 hari Kak. Hari Rabu tuh Ika bilang, kita buat pengabdian yuk di kampung sendiri. Kamis siangnya Kak kita beli-beli barang, kita beres-beres, sore kita pindahin buku-buku yang di rumah Ika, di rumah teman-teman. Awalnya ini TBM-nya kecil kali Kak, dikasihnya tuh kecil. Nah, Kamisnya itu kita udah siap-siap, kita promosi sama anak-anak. Jumat pagi tanggal 1 Agustus kita buka taman baca di siang harinya di pukul 2. Rame Kak, 18 anak. Sampai kita tuh berdiri di luar, apa maksudnya belajarnya di luar kan, kita kembangkan tikar karena nggak muat waktu itu TBM-nya. Nah, baru ini alhamdulillah kan orang tua Bang Arif sendiri kasih kesempatan untuk kita. Mereka menyediakan rumahnya, ruangannya untuk ini gitu, dengan kelapangan hati mereka. Berarti di awal mendirikan TBM buka gitu ya, Iya. sudah ada belasan anak yang datang dan itu sangat antusias. Dan ini mungkin adalah boleh dikatakan indikator bahwa sebenarnya semangat literasi di daerah itu juga tidak minim gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita jeda dulu ya Ika. Pemirsa, tidak hanya menggaungkan semangat literasi di desanya, tapi Ika dan juga teman-temannya ini juga berusaha untuk menyejahterakan warga yang ada di sini. Seperti apa kegiatan mereka? Yuk kita lihat dalam tayangan berikut. Di TBM Ika Education, anak-anak tidak saja membaca, mereka juga dibekali dengan kegiatan positif seperti menari. Kegiatan menari ini kerap mereka tampilkan untuk menyambut tamu yang datang ke TBM. Sehari-hari, Ika dan teman-temannya juga mengajari anak-anak belajar. Mereka juga diajari membuat keterampilan dari bahan daur ulang seperti karton bekas. Kali ini, anak-anak diajari membuat kotak serbaguna berbahan karton dan kertas kado. Sederhana memang, namun mereka begitu antusias dengan kegiatan yang satu ini. Sejak November 2019 lalu, gadis 23 tahun ini sudah dipercaya oleh masyarakat menjadi ketua Yayasan Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah Batu Melenggang Langkat. Menjadi ketua yayasan bukan pekerjaan mudah bagi Ika, sebab banyak PR yang harus dikerjakannya demi kemajuan madrasah ini. Sejak diangkat menjadi ketua yayasan, Ika membenahi manajemen yayasan menjadi lebih baik. Ia juga memikirkan bagaimana caranya agar bangunan madrasah yang sebagian besar rusak ini bisa direnovasi. Meski banyak tugas yang harus dikerjakannya, namun Ika adalah sosok pantang menyerah. Ia terus berupaya memikirkan bagaimana caranya memajukan kampung halamannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah,
walaupun koleksi bukunya masih segini, tapi mereka terus berdatangan gitu ya. Nah, itu anak-anak. Bagaimana dengan orang tuanya nih? Nah, kalau Masyarakat umum lah. untuk masyarakat umumnya ya Kak, kita kan sebenarnya menariknya itu melalui anak-anak gitu. Jadi kalau orang bilang, apa sih istimewanya Taman Baca IKA Education? IKA bilang, kita tidak punya program yang istimewa untuk mengajak anak-anak. Tapi yang buat istimewa Taman Baca ini adalah anak-anaknya sendiri Kak. Anak-anaknya sendiri yang antusiasnya tinggi, yang mau, ayo kita bunda belajar, ayo ini kita ini gitu. Nah, dari anak-anak, kita kepengen nih Kak, menyeluruh ya ke orang tua gitu, ke pemuda. Kemarin itu kita baru aja buat kegiatan untuk orang tua, untuk ibu-ibu, pelatihan sabun cair. Nah, kita kerjasama dari beberapa teman-teman untuk pelatihan itu gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu, kita tidak tarik melalui baca dulu, tapi melalui kegiatan. Nah, karena kan istilahnya untuk apa sih yang mereka buat yang bisa menghasilkan untuk ekonomi mereka gitu. Kendalanya adalah Taman Baca kita ini masih mengkonsumtif buku anak-anak gitu. Nah, kita masih kekurangan untuk buku kayak pelatihan khusus orang tua, pelatihan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Nah, kita kekurangan bahan bacaan itu gitu. Jadi itu juga salah satu penghambat mereka bingung mau baca apa di Taman Baca gitu. Mungkin setelah ada Selasar Budi banyak nih yang bisa memberikan buku untuk Taman Baca. Jadi biar masyarakat yang lebih dewasa bisa membaca di sini. IKA juga selain mengembangkan taman bacaan IKA Education yang ada di Desa Batu Melenggang ini, ada juga taman bacaan yang tadi IKA sebut beberapa kali, yaitu di daerah Lubuk Kertang. Iya, di Desa Lubuk Kertang. Nah, itu bagaimana yang di sana perkembangannya? Nah, kalau di Desa Lubuk Kertang itu kita membangun bersama tim dari Scholarship Hunter Sumut. Nah, itu komunitas yang IKA dirikan bersama teman-teman. Alhamdulillah taman bacanya udah cantik karena bantuan dari masyarakat setempat dan dari pimpinan-pimpinan di sana. Jadi untuk yang sering di sananya adalah orang masyarakat Lubuk Kertang sendiri gitu. Jadi tetap dikelola oleh desa di sana gitu. Nah, baik pemirsa, karena sudah banyak ya programnya yang berhasil, sangat menginspirasi, hingga sosok belia yang satu ini sudah dipercaya oleh warga, dipercaya masyarakat, sudah jadi tokoh masyarakat loh, masih usia 23 tahun ya, dan dipercaya menjadi ketua yayasan loh. Nggak main-main, yayasan pendidikan ya, itu sekolah juga berarti. Itu rumah haji kayak MDA, Madrasah Diniyah. Oh iya. Itu dekat sini berarti? Iya, nggak jauh kok Kak dari sini, deket banget. Boleh kita ke sana Boleh, sambil lihat-lihat? sangat boleh dong Kak. Oke, karena nggak jauh ya. Iya. Oke. Ya, pemirsa, kita sekarang sudah berada di Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah yang kita lihat bangunannya di belakang saya ini cukup memprihatinkan begitu ya. Ika, bagaimana ceritanya ketika Ika dipercaya oleh warga masyarakat di sini untuk jadi ketua yayasan? Nah, kenapa Ika juga sebenarnya kaget gitu. Jadi waktu Ika pulang dari Taman Baca, Ika dipanggil salah satu masyarakat, salah satu tokoh. Jadi beliau bilang, Bapak melihat ada beberapa mobil bolak-balik masuk ke Taman Baca, tamu banyak datang ke Taman Baca. Nah, ada apa sih yang ada di gang? Kok bisa banyak yang datang di sana? Jadi waktu itu sore, beliau bilang gimana kalau kita usulkan Ika jadi kepala yayasan. Nah, Ika bilang kalau memang masyarakat mempercaya, jika ini PR untuk Ika untuk menyelamatkan kembali MDA ini untuk demi ilmu agama gitu kan, untuk anak-anak, untuk akhirat gitu, demi generasi yang Qurani, apa salahnya Ika coba gitu dengan bantuan masyarakat yang lain gitu. Nah, Ika dan juga pemirsa bisa lihat di belakang saya atau seperti ini ya, di sisi kanan saya ada bangunan yang atapnya itu rata-rata sudah mau rubuh begitu. Iya. Nah, ini dengan keadaan yang seperti ini, tadi saya lihat juga ruangan kelasnya gitu, boleh dikatakan ya kurang layak untuk dijadikan tempat proses belajar mengajar. Nih mempengaruhi KBM tidak? Kalau karena Ika sendiri turut juga jadi pengajar di sini. Iya, untuk
gedung sebenarnya kita ada 6. Kalau dilihat dari luar, sekilas mereka melihat bangunan ini layak untuk dihuni. Namun ternyata ketika kita ke dalam lagi, kayak kakak lihat tadi kan, nah itu sangat memprihatinkan, tidak bisa lah untuk difungsikan sebagai proses belajar mengajar. Kenapa? Karena di atasnya kak itu udah rubuh, maksudnya udah bolong-bolong, udah rusak. Nah di bawah juga seperti itu gitu. Jadi hampir 4 gedung yang tidak bisa difungsikan, cuman bisa 2. Jadilah cuman 2 kelas yang difungsikan. Nah kelas 1 dan 2 kita gabung jadi satu kelas, kelas 2, 3 dan 4 kita gabung jadi satu kelas gitu. Makanya ada 2 gedung. Nah gitu. Untuk tenaga pengajar hanya ada 2 orang? 2, sebelumnya itu ada yang 1, ada 2, kadang 1, kadang 2. Nah setelah IKA kita tetapkan 2 untuk tenaga pengajar. Ada Umi Ida dan ada Umi Aini yang biasa mengajar di sini untuk anak-anak. Nah IKA tidak ikut proses mengajar karena memang lebih diutamakan orang tua yang mengajar, dalam artian bukan orang tua sendiri ya, orang tua dari masyarakat untuk mengajar di sini gitu. Kalau dilihat sekilas kak, ini MDA ini tidak dalam keadaan tidak normal. Pasti orang bilang ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun ketika kita telisik lagi lebih dalam, sangat memprihatinkan. Jadi kalau orang bilang enak ya jadi ketua yayasan, kalau Ika bilang ini bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah tugas besar, PR malah. PR gitu kan kak. Nah kak Ika masuk aja semuanya kayak surat izin operasional itu mati, akta notaris juga mati, bahkan Ika harus buat logo baru, stempel baru, kemarin ijazah tertahan, dan banyak administrasi yang tidak berjalan sesuai porsinya waktu itu gitu. Jadi itulah yang jadi PR Ika. Cuman Ika merasa, oh Ika dalam artian kak, Ika belum kerja nih kan, belum kerja masih dalam freelance di beberapa instansi, tapi tidak terikat, yang tidak gajinya per bulan, gajinya masih setiap proyek selesai digaji gitu kan. Tapi Ika tidak mendapatkan gaji bulanan, cuman di MDA inilah PR Ika kak gitu. PR-nya Ika tidak bergaji tapi sudah memikirkan gimana menggaji orang. Jadi setiap mau awal bulan itu kak, kami Ika sama Bang Arif kan kepala madrasah di sini, kepala MDA. Nah kami tuh PR kami, Bang udah mau bulan ini loh, udah mau gajian, kita belum cari gaji guru. Udah pusing lagi memikirkan gaji guru. Gaji gurunya berapa Ika? Gaji guru sekitar 280.000 per bulan. Ada yang 250.000 per bulan gitu. Per bulan, cuman memang kita dapatnya dari sumbangan dari masyarakat yang kita kutip untuk beberapa masyarakat kita kutip. Nah itu hanya dapat untuk 1 guru. 1 gurunya lagi gimana kak? Nah itulah PR kami yang selalu pusing mikirin kayak mana menggaji guru ya, terpaksa pakai uang orang tua, uang pribadi gitu, kumpul lagi gitu. Nah gimana kita mau menyelamatkan MDA sedangkan kita masih terkotak dengan bagaimana menggaji guru tiap bulan. Makanya mudah-mudahan tadi yang seperti kak katakan di awal kak, dari adanya Selasar Budi ini banyak masyarakat yang terniat dan terbuka hatinya untuk membantu kita gitu. Mana tahu tiba-tiba udah ada donatur tetap untuk gaji guru dan ada sumbangan-sumbangan dari yang lain untuk tetap bisa belajar di sini. Jadi harapan Ika kak, semoga nanti di ajaran baru, di tahun ajaran baru di sekitar bulan 6, bulan 7, ini 4 gedung yang rusak bisa difasilitasi lagi gitu, bisa dibenarkan. Jadi sudah kita fungsikanlah seperti dari kelas 1, 2, 3, 4-nya gitu, dan gedung-gedung yang lain. Kita tambah lagi tenaga pengajar gitu. Oke, baik Ika, ditahan dulu, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa sosok Ika di mata masyarakat? Yuk kita dengarkan lewat tayangan berikut ini. Kehadiran Taman Baca IKA Education ini adalah suatu anugerah ya, terutama untuk anak-anak di sekitar Desa Batu Malenggang ini, karena kita tahu hari ini anak-anak minat bacanya itu bisa dibilang kurang. Nah dengan adanya IKA Education ini ya kita lihat sudah ada anak-anak yang mulai tertarik lagi untuk membaca di luar sekolah. Nah untuk menunjang kegiatan IKA Education ini, kami dari pemerintah kecamatan akan memberikan masukan kepada pemerintah Desa Batu Malenggang khususnya agar bisa memberikan porsi bantuan, sehingga harapannya nanti Taman Baca IKA Education ini bisa berkembang dan manfaatnya bisa meluas. Belajar, kadang-kadang buat keterampilan, buat membatik,
Kadang-kadang kami membaca, asal dah ngumpul-ngumpul orang kami baca doa, kami menulis. Semoga taman ini maju, semoga lebih luas, lebih lebar. Kami sungguh terima kasih kepada Bunda Ika sudah mengajarkan kami banyak hal. Manfaatnya sangat banyak karena anak-anak lebih banyak pengetahuannya lagi, membaca, menari. Sangat bagus karena ada les tambahan, kami masyarakat bikin pembuatan sabun. Ika, tantangannya selain tadi menggaji guru, kemudian apa lagi nih dalam mengemban amanah gitu ya, menjadi ketua yayasan memperbaiki madrasah ini? Tantangannya itu adalah kita kekurangan SDM. Sebenarnya Kak, pemuda dari Desa Batu Melenggang sangat banyak gitu, namun tidak berada di tempat gitu. Ada yang merantau, ada yang melanjutkan pendidikan di luar gitu. Ika, apa harapan Ika untuk ya dengan adanya Ika memberi manfaat seperti TBM tadi ya, kemudian menjadi ketua yayasan madrasah Jamaiyah Mahmudiyah ini? Gitu. Harapan dan manfaatnya ya Kak. Kalau manfaatnya terasakan sendiri, rasa kepuasan diri itu kenapa melihat anak-anak bisa belajar. Lebih ke situ sih Kak, seneng nih anak-anak yang suka belajar. Nah, terniat nih Kak, dari dulu cita-cita Ika pengen membuat sebuah yayasan, mendirikan yayasan Atika Foundation. Tadi tersirat harapan supaya banyak donatur gitu yang bisa, yang mudah-mudahan ada yang nonton acara ini dan kemudian tergerak hatinya gitu untuk membantu, apalagi untuk masyarakat yang ada di Medan dan sekitarnya. Mungkin bisa intip-intip kegiatannya Ika di media sosial, silakan dipromosikan. Ada Instagram Taman Baca _Ika Education, sama Instagramnya Yayasan JM_Batmel, sama mungkin Instagram Ika Atika_Nawawi, sama mungkin bisa nanti bingung nih ya kalau nggak punya Instagram gimana, mungkin Ika bisa promosi handphone ya Kak, nomor handphone Ika, nah bisa masyarakat atau donatur yang tergerak bisa hubungi melalui nomor handphone 0823 6715 9137. Ya, Gitu. Ika, terima kasih banyak sudah ngobrol, sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Semoga cita-citanya tercapai ya, dan amanah, dan mudah-mudahan madrasah yang ada di belakang kita ini bisa terselamatkan di tangannya Ika, dan juga nanti ada donatur ya. Batu Melenggang juga berterima kasih nih kepada pihak DAI TV yang sudah bantu kita sama-sama untuk mensukseskan MDA dan Taman Baca gitu. Ya, Ika, sukses selalu ya. Pemirsa, dari Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kami tebarkan semangat literasi nasional. Mudah-mudahan cita-cita narasumber saya ini tadi bisa tercapai ya, karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa untuk saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Mari kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.